dari saudaranya. Jadi aku langsung berpikiran begini kak, dari saudaranya, ya kan kita nggak tahu kak. Artinya gini, siapa tahu waktu itu dia dapat yang pas anak. Tapi jadi oke lah, kita nggak boleh seperti. Tapi kan artinya gini, kalau kita pun mau klaim sama kayak kita beli barang online, kan harus kita unboxing, kita ini segala macam sampai kita tes gitu. Kalau kita unboxing aja, terus kita nggak tes hidup apa enggak, besoknya lalu kita pakai kok mati, kan nggak bisa lagi komplain, kan gitu kan. Maka aku bilang sama dia, kak, masalahnya bukan aku nggak percaya sama kakak, tetapi dari segi kakak itu videonya itu nggak berkelanjutan. Betul. Terpisah, aku bilang. Jadi harusnya kan dari awal buka packingan, buka sasetan, seduh. Nah, ini dia produknya. Betul, ini betul. dia isinya. Baru real kan? Ini kemisnya yang saya alamin pun sama Kak Rin. Yang saya alamin waktu itu, jadi pasien ini beli sama saya itu, tapi dia nggak beli banyak ya. Dia beli sebok-sebok kayak gitu. Terus satu kali dia lama nggak beli. Ternyata dikasih sama saudaranya. Saudaranya itu ada yang member, dikasih sama saudaranya. Nah, di jeda waktu satu kali dia bilang mau beli, tapi akhirnya nggak jadi beli. Kenapa? Karena dia bilang aku mau ke Makassar, dan di Makassar itu saudaranya yang di Makassar itu yang member, dia yang mau beliin produk, dia yang mau kasih produk. Tiba-tiba kita di Danau Toba waktu itu, dia telepon saya, dia komplain saya. Nah, yang terakhir dia mau beli waktu itu tuh dia bilang yang dia mau ke Makassar, kan dia udah lama nggak beli gitu kan. Dia mau ke Makassar, dikasih sama saudaranya. Case itulah, tapi dia klaimnya bahwa itu produk yang dikirim dari saya. Jadi kayak mana jadinya kak? Yang pada akhirnya saya bilang, ya itu tadi, kalau misalnya untuk apa namanya, saya bisa ganti. Kan itu cuma sesaset ya kak ya. Pada akhirnya saya ganti sasetan waktu dia beli lagi. Sasetan kan kak, ini satu box loh kak. Satu box. Itu karena memang ini ya kak ya, kalau secara pembuktian memang benar-benar bahwa itu produk dari kita ya, memang harus persyaratan itu harus ada video full unboxingnya. Betul. Iya, aku udah bilang sama dia kak, kalau memang nanti seperti itu, tolong kakak videokan dari awal datang produknya sampai kakak seduh. Aku bilang, nyatanya enggak, dia hanya videokan pada saat buka produknya, ini produknya gitu. Tapi isi di dalamnya ini dia nggak video langsung gitu, nggak nyambung. Baru udah dia seduh, ada memang dia kirim kental memang. Aku lihat sudah seduh, potongan yang pas dimasukkan ke dalam itu tuh nggak ada. Betul. Iya, nah itu gitu. Jadi antara gimana kan kak, kita pun nggak mau tujon, ya kan? Tapi pembuktiannya itu gitu loh, itu nggak ada video yang real. Jadi susah kan? Betul. Kita mau komplain, makanya bingung. Dia tiba-tiba tadi minta alamat kan, kak, boleh minta alamat? Hah? Alamat apa? Saya mau kirim balik produknya. Alamat? Tapi apa namanya, tergantung Karina sekarang bagaimana menyikapinya ya. Tapi dengan catatan, kalau ataupun memang Karina bilang ya oke lah, aku korbankanlah satu produk, yang penting jangka panjang saya dengan orang ini ya. Dengan syarat besok-besok saya nggak terima komplain kalau nggak full video gitu. Kalau memang tidak mau ya terserah Karina sih. Kebijakan dari Karina mau kemana. Leadernya lah itu kak. Betul, ya leadernya lah itu, lebih tepatnya yang sponsorin dia. Iya, yang sponsorin dia kan. Kalau awak kan kata udah jauh di atas dia. Cuman itu tadi secara logika aja. Ya kita berpikir positif aja kan. Kita mau komplain tapi videonya nggak full seperti itu gimana? Nggak bisa. Kita pun mau bilang, datang nanti Kak Jemima kan. Apa-apaan kakak, mana video fullnya katanya? Mampus. Betul. Memang harus ada pembuktian dengan adanya unboxing full sampai dia kasih lihat bahwa isinya di dalam seperti ini, memang harus ada. Bener. Nah itu dia. Makanya pagi-pagi awak tiba-tiba di WA kayak gitu. Apa? Sibuk. Kan udah 2 tahun kak. Aku belum pernah sekalipun aku member klaim bilang beda rasa, produknya ini. Nggak pernah. Udah 2 tahun ya gitu kan. Sampai baru kali ini. Makanya saya kaget. Padahal itu langsung istilah kata, apalagi ini dari stokisnya leader aku kan, bukannya dari, kalau dari stokis lain mungkin antara gimana gitu ya kan kak, kita nggak tahu lah gitu kan. Ini halo kak, aku kasih tambahan. Kalau dia DM gitu lagi kak, kakak bilang aja orang stokis minta full video gitu kan aja kak. Iya kak, aku bilang tadi kak, bukan nggak bisa aku sampaikan klaiman ini, tapi masalahnya orang kantor tuh minta
video fullnya, aku bilang gitu Kak. Datang Iya, dia Kak, betul aja. datang dia. Yang aku buka itu aku masukin lagi, aku inikan lagi, ya udah nggak iya lagi lah itu. Iya, bilang aja orang stokis nggak mau Kak, kalau nggak full video gituin aja Kak. Iya, itu dia, Kak. Makanya aku bilang sama dia kan, aku bukan nggak percaya sama kakak, tapi masalahnya, apapun yang kita bahas, Kak, itu harus real, videonya harus real. Masalahnya kakak hanya videokan aja itu yang pada saat kakak unboxing produknya, nggak langsung kakak buka boxnya, kakak seduh ya. Gimana gitu? Ya secara kita pun bingung kan, mau gimana, mau klaimnya seperti itu. Dia pun jadi terdiam tadi aku bilang seperti itu. Dia nggak bisa jawab. Secara pembuktian yang nggak ada bukti yang valid kan. Bener. Kita pun mau komplain atau gimana kan semua harus ada bukti. Kalau kayak gitu, seandainya lah memang itu produknya cacat, tapi kita pun mau ke pusat pun kan harus ada jelas itu videonya. Betul. Kan gitu kan. Mau dibawa kemana memang harus ada video film. Iya, gitu. Akhirnya dia diam sih Kak, dia diam. Terakhir tadi dia bilang, bisa nggak lagi aku video lagi, aku ambil lagi dari ini. Ya siapa yang percaya Kak? Kecuali dia buka box baru. Ada. Kecuali dia enggak Kak, dia bisa ini kan dia belinya bukan cuma satu box kan, dia bisa buka box baru yang masih segel. Enggak Kak, dia beli per paket Kak. Habis satu paket beli lagi. Oke. Jadi sudah selesai dibuka berarti ya yang paketan itu. Udah dia buka gitu, nggak ada lagi yang utuh. Kalau ada yang utuh masih mending kan, gitu. Betul. Barulah kali ini, cuman itu tadi lah, kita pun bukan nyalain siapapun, nggak. Cuman itu aja dia salahnya. Kenapa nggak langsung gitu, video dia tuh langsung dia buka sasetannya. Jadi gimana kita mau komplain? Betul. Memang kental Kak, kayak bubur. Tahu Kak bubur? Padahal biasanya kan itu kalau kita seduh, paling 2 sasetnya dia seduh, 1/4 gelas air. Ini kental kayak bubur. Beda banget lah memang. Itulah, leadernya lah lagi tuh nanti gimana mengatasinya seperti itu. Jadi sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah ini ya Kak Rina ya tadi ya? Belum pilot kali sih Kak, karena mau Zoom kan, nantilah selesai Zoom lagi. Kebetulan aku telepon leadernya lagi di luar, lagi ke pasar. Nantilah selesai Zoom baru ini. Lanjut lagi, iya benar. Lanjut lagi. Oke. Kalau kita mulai aja ya teman-teman semua. Selamat pagi, semangat pagi yang sudah bergabung pagi ini. Ini adalah sebuah rutinitas kita dan pagi ini kita punya salah satu host dari Pekanbaru yang luar biasa ya. Unira semuanya selamat pagi. Ibu ini seorang ibu rumah tangga pejuang yang luar biasa. Saya kenal sama kakak ini tahun lalu dari TikTok. Saya punya teman berjuang awal-awal di TikTok dulu. Saya masuk TikTok, kenal lah sama Kak Rina ini. Rajin banget datang komen-komen di saya punya live streaming. Jadi saya kepo juga, ini siapa ini orang ini. Kok baik banget dia gitu kan. Akhirnya kita tukar-tukar nomor handphone, kita sering sharing, masuk di Facebook. Kita banyak sharing-sharing ide-ide, banyak sharing-sharing seperti ini. Saya ada gini-gini, kira-kira Karina pernah ngalamin nggak? Biasanya Karina kalau seperti ini gimana? Sering seperti itu ya. Sebelum penutupan annual rank kemarin, wow, saya excited banget lihat beliau ini ya. Tiba-tiba aja naik ranknya tuh melejit ke atas nih. Jadi pagi ini kita akan sharing dengan beliau latar belakang kehidupan beliau sebelum ada di AFC dan apa perubahan hidup yang telah dialami semenjak join di AFC. Oke, Karina silakan. Oke, selamat pagi, salam kenal buat semuanya. Pagi, salam kenal. Iya, perkenalkan nama saya Rina ya, seperti yang dibilang host tadi ya, saya dari Pekanbaru. Jadi, saya seorang ibu rumah tangga dan kebetulan saya juga seorang single parent ya, punya 2 anak. Jadi awal kenapa saya ada di AFC ini jujur karena cuannya, bukan karena produknya, enggak, karena bisnisnya. Jadi saya itu dulu kerja sebagai tukang kebun ya, tukang kebun di sebuah perumahan elit ya, jadi tukang taman lah gitu ya.
Nah, jadi awalnya kenapa saya mau melirik bisnis ini, teman-teman? Salah satunya karena memang keuangan lah yang memaksa saya harus join di sini. Nah, dan yang lebih mirisnya lagi, ya saya untuk join di sini sebenarnya saya satu box itu ya saya dibantu teman. Ya, saya dibantu teman. Nah, jadi singkat cerita begini. Ada teman saya, kebetulan leader saya, sponsor saya ya, teman-teman. Jadi beliau itu kami dulu sering ya di satu bisnis gitu, dan bisnis terakhir kami, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya robot trading. Nah, jadi robot trading kami baru kena dari sana, jong lah gitu ya. Jadi teman saya ini adalah ratusan juta dia kena, kalau saya sih masih puluhan juta waktu itu ya. Jadi jong lah, singkat cerita leader saya bilang, saya nggak mau lagi namanya bisnis apapun gitu ya. Kayaknya menutup diri lah. Karena memang terakhir dulu kami itu ada bisnis MLM ya, bisnis MLM. Itu dulu propolis, kalau teman-teman pernah tahu dulu ya, propolis. Nah, jadi udah berhenti dari sana ke robot trading, terus bilang udah nggak ada lagi gitu. Tapi ya saya kerja, ya kan saya kan sebagai orang tua tunggal ya teman-teman, nggak mudah ya untuk berjuang sendiri, sama seperti Kak Lina, sama ya, saya juga terinspirasi banget dengan beliau, sama-sama ya statusnya gitu ya. Jadi saya sudah 7 tahun ya menjadi orang tua tunggal. Jadi setiap saya bekerja, saya berpikir, apa kira-kira yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi saya lihat dulu waktu itu di Facebook ya, di Facebook AFC. Tapi ya udah sekilas aja gitu kan. AFC apa sih AFC gitu ya, nggak ada langsung berkelanjutan. Tapi penasaran gitu, rasa penasaran itu ada. Nah, jadi waktu itu sama, karena ekonomi sulit, utang di mana-mana ya. Saya dulu kerja teman-teman dari jam 7 sampai jam 5, terus lembur lagi sampai jam 8 malam baru pulang. Jadi sampai rumah itu jam setengah 9. Gaji cuma 3 juta teman-teman. Gaji 3 juta udah diatur-atur, namanya tukang kebun, tukang taman ya. Tambah lagi bersih-bersih itu lembur. Bayangin teman-teman. Jadi background saya itu nggak ada sama sekali untuk yang namanya bisnis. Kalau Ya. yang lagi apa namanya kameranya boleh di off dulu teman-temannya. Nanti kalau sesi tanya jawab baru kita buka mikrofonnya ya. Teman-teman mohon kerjasamanya supaya tidak terganggu kita punya Zoom pagi ini. Ya diam dong. Kita lagi serius. Halo. Teman-teman, Oke, Kalin, ya, lanjut Karina. Oke, nah jadi teman-teman, pada saat itu saya bukan orang yang diprospek sebenarnya, jujur. Saya bukan orang yang diprospek. Maksudnya gini, saya bukan yang diajak untuk join bisnis, bukan. Tapi saya lah yang kepo, dan justru kebalik, saya yang ngajak upline saya untuk mau jalanin bisnis. Jadi upline saya ini, sponsor saya ini, dia Karina, sorry, nyalain mikrofonnya. Karina boleh bantu nyalain mikrofonnya. Ya. Oh iya, oke, sorry teman-teman. Oke ya. Nah, jadi saya di sini orang yang join teman-teman, bukan yang diprospek sama leader. Tetapi saya lah yang menyerahkan diri kepada leader. Itulah saya. Nah, jadi karena saya bekerja sudah 7 tahun sebagai karyawan, sebagai tukang kebun, itu udah lembur dan segala macam, gaji cuma 3 juta. Ya, jadi bangun pagi, beres-beres segala macam, namanya orang tua tunggal ya teman-teman, sama lah seperti Kak Lina ya, pasti udah tahu bagaimana rempongnya. Setengah 7 udah berangkat, pulang sebenarnya kerja itu jam 5, tapi lembur lagi teman-teman, karena gaji utama tahu nggak teman-teman berapa? Di awal saya bekerja 1.300.000. Ini saya cerita ya teman-teman, 1.300.000. Bayangin Kak Lin, 1.300.000. Jadi saya berpikir 1.300.000, motor kredit, ya, belum lagi anak sekolah di swasta dua-duanya, ya kan. Saya berpikir gimana caranya ini. Akhirnya saya lembur. Jadi saya nggak pernah mengenal yang namanya lelah teman-teman. Dari jam 5 kerja lagi lembur sampai jam 8 malam. Jam setengah 9 saya baru sampai rumah. Nah sebenarnya teman-teman kalau dibilang ya, waktu saya benar-benar nggak ada untuk jalanin bisnis ini. Oke, nah singkat cerita, jadi upline saya bilang, Dak, ada loh produk bagus. Dia cuma bilang, ada loh produk bagus. Jadi karena kami teman, bestie, ya saya dengarin kan. Oh iya,
Iya, karena saya tahu teman saya ini dia nggak mau sembarangan konsumsi produk dan nggak mau sembarangan jalanin bisnis. Nah, jadi benar-benar pure dia beli produk itu utsu ya, utsu. Hanya untuk bersihkan usus. Karena dia udah lama. Maaf ya teman-teman, banyak ayam mamak saya. Jadi banyak ribut ya. Nah, jadi dia beli hanya untuk bersihkan usus. Jadi dia bilang, ada, saya temukan produknya, bagus banget. Oke, saya dengarin. Udah? Nah, singkat cerita, berlalu lah ya teman-teman. Dia udah konsumsi ya kan? Ih, bagus banget produknya. Terakhir, terpuruklah keuangan teman-teman. Ya, utang kan, saya baru kena nih dari robot trading, meninggalkan utang. Saya leasingkan dulu BPKB motor saya kan, waktu itu. Saya leasingkan, udah. Terus saya bayar apa segala macam. Ya namanya 3 juta teman-teman, punya 2 anak sekolah di swasta, orang tua lagi di depan saya ya, yang harus saya kasih istilah kata kebutuhan ya. Nah jadi 3 juta kira-kira apa. Jadi saya berpikir, apa kira-kira yang harus saya lakukan. Baru saya sharing sama leader saya. Karena kan kami bestie nih. Apalah bisnis yang mau saya jalankan ya, yang bisa saya kerjakan ya. Sementara aku kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Bisnis apa yang bisa dikerjakan coba teman-teman? Nggak ada kan, gitu loh. Mau kita usaha pun mau apa gitu, nggak ada. Nah singkat cerita, datanglah leader saya bilang begini. Tahu nggak teman-teman apa dia bilang? Eda mau nggak AFC? Kalau Eda mau ya udah biar aku arahin sama leaderku. Bayangin, dia nggak bilang, ayo kita kerjakan bisnis ini. Enggak. Tapi mau nggak? Tahu nggak teman-teman? Dia juga hanya untuk mau tahu tentang produk ini. Kami sama-sama ketemu sama upline kami lagi ya, yang di atas gitu ya. Kami ketemu, udah. Jadi begitu ketemu, saya langsung memutuskan diri, saya langsung mantap gitu kan, mantap. Tapi saya berpikir lagi, waktu itu Kak Lim saya join 3.400.000. 3.400.000. Saya berpikir 3.400.000 mau ngambil dari mana? Uang 3.400.000, gaji saya aja 3 juta gitu loh. Oke Karina, sebelum lanjut nih, saya potong sedikit di sini nih. Karina, yang saya tahu ya banyak kali sharing sama Kak Rina ini, ya sama dengan saya, seorang wanita tunggal yang harus berjuang untuk anak-anak. Saya juga dulunya berpikir bahwa Kak Rina ini kerja, dan saya ketemu di TikTok itu dengan posisi malam-malam. Saya kadang-kadang masuk komen-komen di TikTok saya. Kak Rina nggak live, iya baru pulang kerja ini lagi ketemu orang itu malam-malam teman-teman, kadang jam 8, jam 9 malam. Itu kadang-kadang kalau misalnya buka kameranya itu gelap-gelap. Saya ingat itu gelap-gelap nih. Lagi ketemu orang nih, baru pulang kerja saya lagi ketemu orang. Dan saya pun dulu nggak tahu kalau Karina ini kerja jadi tukang kebun di perumahan ya. Ternyata baru tahu beberapa waktu terakhir, baru saya tahu. Ya luar biasa loh Bapak Ibu ya. Gaji 3 juta zaman sekarang, kalau Jakarta aja di bawah UMR Jakarta itu Kak, 3 juta. UMR Jakarta tuh 5 juta. 3 juta dengan 2 anak yang harus sekolah, menghidupi anak dan orang tua. Sudah ini ya, sudah selesai cicilan motornya ya, Kak Rina ya. Udah dong. Pada saat itu. Makanya sudah bisa disekolahkan motornya waktu itu untuk robot trading. Iya. Punya utang. Kemudian ketemu sebuah peluang bisnis nih. Nah, sesuatu yang saya dapat dari Kak Rina tadi, karena ini gimana ini? Dengan kondisi waktu tidak ada, bisa dibilang waktu tidak ada. Kerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 ya Pak ya. Jam 8 malam. Karena harus lembur ya, harus lembur setiap hari. Ini gimana? Kalau ngomongin tentang sebuah alasan, Karina sudah pasti, aduh mau mikirin itu, mikirin ini aja udah capek loh aku. Udah capek dari pagi, dan kerja jadi tukang kebun itu tidak gampang Bapak Ibu ya. Harus nyapu, membersihkan, nggak mudah, itu fisik semua yang bekerja. Tentu kalau sudah fisik yang beraktivitas, capeknya itu luar biasa. Benar Kak. Ketemu sebuah bisnis. Apa di dalam hatinya Kak Rina yang memang pengen, saya pengen harus ada sebuah bisnis yang harus saya kerjakan. Apa yang memicu itu? Kalau ngomongin gaji 3 juta ya mungkin untuk dipaksa-paksakan, dicukup-cukupin ya mungkin masih cukup lah. Kalau di Pekanbaru, gimana Kak Rina? Jadi satu gini kan Kak, dengan keadaan seperti itu, jadi 2 lah alasan saya kenapa begitu benar-benar ingin ya
cari tambahan. Satu, biaya hidup ya satu. Kedua, mama saya sakit. Ya. Oh, mama lagi sakit waktu itu. Iya. Nah, jadi mama saya itu kan ada benjolan tiroid. Jadi hampir berapa tahun itu setiap bulan ke rumah sakit, tiap bulan. Nah, jadi mama sakit, ditambah lagi kehidupan seperti itu. Jadi memang harus dipaksa gitu. Apapun nggak ada alasan gitu ya. Jadi mau lelah, mau apapun, ya nggak ada cerita. Maka kalau saya bilang ya sama teman-teman, kalau ada alasan bilang nggak ada waktu, mustahil nggak ada waktu. Sebenarnya kita cari solusi. Nah, jadi saya begini, karena saya lihat kan ini kan zaman digital ya Kak ya. Jadi jujur, saya itu di tahun pertama itu ya, kebanyakan closing dari Facebook. Ya. Jadi saya Live Facebook berarti ya? Iya, jadi saya cerita dulu ya Kak, awal saya joinnya. Supaya biar ini ya, supaya siapa tahu nih teman-teman supaya terinspirasi bagi yang masih istilah kata masih ada ragu-ragu atau seperti apa ya. Nah, tapi yang pertama saya joinnya itu karena yakin. Yang pertama, yakin ya. Benar-benar langsung yakin. Saya nggak ada ragu, benar nggak ya, ini nggak ya, enggak. Saya benar-benar yakin. Itu dulu yang pertama. Ya, terus waktu itu dikasih tahu berapa joinnya. Itu kebetulan laki-laki ya leader kami. Berapa joinnya Pak leader? 3.400.000. Langsung saya kayak gimana gitu, karena jangankan 3.400.000 kali, 100.000 aja tiap bulan nggak pernah bisa sisa loh gaji saya ya. Saya tiap bulan kan catat nih, contoh catat pengeluaran ya, berapa gitu kan, bayar ini, malah kadang kurang gitu loh, gaji 3 juta tadi kurang Kak Lin, bayangin, jujur. Jadi setiap bulan, adalah teman saya kebetulan dia punya suami ya, dia belum punya anak. Jadi selalu saya pinjam ke dia, ini selalu saya ingat. Setiap bulan saya gajian, nanti saya bayar hutang ke dia, 3 hari lagi saya minjam lagi Kak Lin. Itulah yang saya lakukan bertahun-tahun Kak Lin kerja. Kadang dari dia, kadang dari teman lain, kadang dari entah dari mana-mana lah. Jadi setiap bulan itu bayar utang, nah 3 hari lagi nanti ngutang lagi. Gimana lah Kak Lin, cuma 3 juta gitu kan. Sementara biaya hidup tahu lah Kak, meningkat terus kan, nggak ada yang menurun. Jadi waktu itu adalah di atasnya leader aku yang sponsor aku ya. Di atasnya yang mensponsori dia, saudara dia, gitu kan. Beli produk, tapi dia tidak mau jalani bisnis. Datanglah leader aku ini, kalau Eda mau, bisnisnya bolehlah nanti aku bantu. Aku ngomong sama kakak itu, dimemberin lah Eda. Udah. Jadi waktu itu aku dimemberin bener. Satu box dia bantu. Satu box ya. Nah terakhir udah aku getol ya. Aku semangat dan segala macem. Tapi lama dulu aku Kak Lin untuk jadi diamond. Karena kemana sesuai keadaan kan. Ya sesuai keadaan. Mungkin ada sekitar berapa bulan ya. 6 bulan kalau nggak salah. Aku baru diamond. Nah singkat cerita ditambah lagi mama aku sakit. Mau nggak mau harus lebih semangat lagi. Gimana caranya gitu ya. Terus mau prospek nggak ada waktu. Jam 8:30 sampai rumah Kak Lin. Mandi. Terus nanti belum lagi urusin anak segala macam. Udah jam berapa? Nggak mungkin lah. Benar-benar mustahil teman-teman kalau aku mau keluar offline. Nah singkat cerita selalu ikut Zoom. Jadi tahu nggak Kak Lin? Aku tuh kan kerja pegang sapu lidi atau kadang cangkul atau kadang nyemprot ya. Namanya di taman gitu ya. Baru itu kan aku pakai topi lah apalah gitu. Jadi begitu aku join Kak Lin, caranya aku belajar di sini, aku nggak pernah didampingin prospek sama leader aku. Nggak. Bukan karena dia nggak mau, tapi waktu kami nggak pernah sinkron. Dia bisa, aku nggak bisa. Aku bisa, dia nggak bisa. Jadi setiap ada Zoom itu kan ada Zoom Kak Lin, Senin, Rabu, Sabtu ya. Nah, setiap ada Zoom itu, aku dengar ulang lagi. Jadi aku pakai kayak, pakai bedung ya. Pakai bedung, aku pakai handset, handphone aku kantongin, aku kerja. Tangan aku gerak nih, kerja. Selama 1 tahun aku lakuin seperti itu. Selama 1 tahun, setiap aku kerja, ini selalu ada handset. Nah, terus setiap ada waktu istirahat pun, sedikit aja, aku selalu lakuin apa? Posting di Facebook, dulu belum ada TikTok Kak Lin. Belum ya, belum ke TikTok. Ngasih Facebook gitu kan. Nah, tapi puji Tuhan ya, ketemulah sama orang-orang yang mau jalani bisnis ini dari Facebook. Mulailah ketemu dari Facebook, ya aku posting. Jadi setiap ada waktu hari-hariku selalu megang handphone posting.
ada waktu sedikit megang handphone posting. Dan bahkan maaf Kak Lin, sampai aku tuh sampai kena marah sama pengawas ya. Jadi tahu nggak Kak Lin, aku setiap hari sering ke toilet. Ini lucu ya, sering ke toilet bukan karena aku pipis atau BAB, tapi hanya untuk Pengen posting. Iya, balas chat konsumen Kak. Ya, itulah cara aku untuk ngerjain AFC ini ya. Jadi nggak ada waktu. Ya kalau kita delete main handphone kan nggak mungkin kena marah dong sama pengawas. Pengawas kan keliling-keliling nih, ya. Oke, Jadi, Karina tahan sedikit nih sebelum lanjut lagi. Ini seru banget nih, luar biasa loh. Karina ini mungkin karena perjalanan hidupku dengan Karina ini mirip-mirip ya. Satu yang saya dapat dari Karina tadi, 1 tahun join di AFC itu pun dimemberkan oleh upline karena tidak punya modal. ya, 1 tahun join di AFC sambil kerja ya. Kerja jadi tukang taman, pegang cangkul, pegang sapu lidi, harus cabut rumput dan sebagainya. Tapi ini bukan sebuah halangan loh buat Karina untuk benar-benar saya pengen perbaiki hidup saya. Kalau kayak gini terus, masa iya sampai tua saya harus pegang cangkul. Satu yang saya dapat dari Karina tadi, bahwa di dalam 1 tahun itu sambil masih kerja, karena kalau lepas kerja belum ada penghasilan yang pasti dari AFC juga, istilahnya itu membunuh satu keluarga, itu anak-anak pun ikut terancam hidupnya kalau seperti itu kan, bunuh diri namanya. Sambil kerja, sambil dengerin siaran ulang Zoom. Ini salah satu yang saya dapatkan dari sini, bahwa untuk kita ada di AFC, untuk bisa berkembang seperti ini, itu ada ilmunya yang perlu kita pelajarin. Benar ya Karina ya? Dari Jumihullah, Karina banyak belajar, mungkin tentang produk, mungkin tentang inspirasi teman-teman, bagaimana mereka jalanin bisnis ini secara offline, secara online gitu ya. Karena kalau malam kan Jum Nasional itu jam 7. Jam 7 Karina masih di tempat kerja, benar ya Karina ya? Jam 7 malam. Nggak pernah bisa ikut. Jadi caranya sambil kerja, sambil tangan pegang cangkul, sambil pasang headset untuk mendengarkan siaran ulang Zoom. Benar. Ini luar biasa. Cara yang sama pun saya lakukan Karina. Waktu saya sudah aktif, sudah mulai bahwa AFC ini, produk ini hebat, ada peluang bisnis besar di sini, cara yang sama pun saya dulu kerjain. Saya setiap hari dari rumah saya ke tempat usaha saya, usaha kecil-kecilan saya, itu 1 jam nyetir, dari rumah pulang pun segitu. Jadi dari rumah saya ke tempat saya, dari rumah tuh 1 jam itu di jalan. Yang saya lakukan di mobil itu sambil nyetir adalah putar Zoom, atau enggak saya cari TikTok yang benar-benar saya merasa bahwa ini bagus untuk pengembangan ilmu saya. Gitu ya, untuk pengembangan ilmu. Jadi satu yang teman-teman kita tidak boleh lupa, bahwa yang kita jual ini adalah produk kesehatan. Kita berhubungan dengan nyawa seseorang ya, jiwanya seseorang. Jadi kita juga nggak perlu jalan dengan tangan kosong, harus ada penguasaan tentang produk. Makanya kenapa kita bersyukur loh, ada Kodani, ada Korudi, dan teman-teman lain di sini yang mau meluangkan waktunya untuk ada Zoom khusus untuk bedah produk, sharing tentang produk. Itu luar biasa. Kenapa? Karena itu pengetahuan tentang produk dan ilmunya juga akan bisnis ini perlu kita ketahui. Apa yang kita omongin kalau kita nggak ngerti patennya aja, kita nggak tahu mau jelasin. Kan gitu ya Karina ya? Iya, benar. Oke, lanjut Karina. Ya, jadi dari yang tadi itu, ambil waktu setiap hari buat teman-teman yang mungkin baru banget bergabung. Kan kamu kan sudah pintar ngomong, kan selalu alasannya gitu. Kamu udah pintar ngomong, kamu kan hebat ngomong. Untuk bisa ngomong tentang paten, tidak bisa serta-merta disuntikan ke otak lalu tiba-tiba besok pagi bisa ngomong. Perlu latihan, perlu didengar lebih banyak. Makanya kita tuh wajib, dan sesuatu yang harus kita sering ikutin itu adalah Zoom, kemudian pertemuan-pertemuan ya offline. Harus, kalau kita nggak bisa ikut secara offline, lewat Zoom. Lanjut Karina. Nah, jadi selama 1 tahun seperti itu, terus malam saya teleponan sama leader saya. Kadang dari jam 11 sampai jam 2 pagi. Kadang dari jam 12 sampai jam 2. Kadang sampai jam 3. Nah, itu selalu saya lakukan apalagi kalau ada kendala, kadang tentang calon customer ya kan. Jadi selalu saya sharing dengan beliau berjam-jam. Dan bahkan saya nggak pernah merasa lelah. Kenapa? Karena bagi saya ilmu itu penting. Tidak pernah kita sejarahnya tamat dengan ilmu. Pasti ada. Ya, makanya selalu
seperti di TikTok ya, kita sering ngeliat, oh ini bagus, nah kita ambil sisi positifnya dari sana, kita petik dari sini, lalu kita ini kan pada diri kita gitu kan, nggak ada yang sempurna. Jadi saya sharing, bahkan sering dikatakan sama suami dari leader saya, udah lama tidurlah, kasihan besok itu kerja lu, masa ngomong. Leader saya kan paling ini selalu dia tidurnya tengah-tengah malam, nggak pernah dia tidur cepat. Udahlah, matikan aja lah, besok lagi lanjut. Nah seperti itu berjam-jam saya nggak pernah lelah. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah bisnis saya. Dalam arti begini, saya harus mengetahui tentang produk, tentang sistemnya, bisnisnya, ya. Sebenarnya sih kalau sistem bisnisnya sih gampang ya. Produk yang harus lebih kita kuasai, ya kan. Nah jadi saya selalu belajar, baru arahkan lagi ke bawah apa yang saya pelajari dari atas, turunkan ke bawah. Nah seperti itu saya lakukan terus. Nah dan saya nggak nyangka loh Kalin, saya pikir gini loh, gaji 5 juta, bonus 5 juta aja dia dapat saya dari AFC ini udah luar biasa banget kan gitu kan. Tapi nyatanya di luar dari apa pikiran saya itu salah ya, ternyata lebih dari apa yang saya inginkan ya. Nah jadi waktu itu datang leader saya, Kak Rina mau sukses nggak? Ya mau lah Pak leader. Diamond, sakit hati saya Kak Lin. Bener, karena gini, ngeri banget ya, saya kan nggak ada uang. Kalau saya ada uang, tanpa dibilang pasti saya diamond. Tapi pada waktu itu mungkin, ya sakit hati bukan sakit hati untuk down, enggak. Tapi gimana caranya aku supaya bisa diamond ya gitu. Terus, tambah lagi mama saya kan sakit kan Kalin. Dan bilang, mau nggak mau, harus kasihlah produk ini. Dulu kan masih ada produk redemption Kalin, Suba Utsu. Iya, betul. Nah, udah. Jadi saya berpikir, kalau saya lebih giat lagi, nanti saya dapat lah ya, nanti dari redemption gitu kan. Terus, tapi untuk mau diamond ini loh Kak Lin, saya dibilang leader, ayo Kak Arin, kalau mau sukses harus diamond, biar bonusnya full. Dalam hati saya, Tuhan, dari mana caranya saya bisa jadi diamond ya gitu kan. Jadi kalau perjuangan itu benar-benar saya ingat. Akhirnya, saya getol lagi, saya kerjakan lagi bisnisnya, ya ada lagi konnichiwa, beli lagi produk untuk mama, ya kan? Beli produk untuk mama, terus upgrade kan, Kak. Jadi waktu itu 2 paket lagi lah aku mau diamond, Kak. Ya, 2 paket lagi lah aku mau diamond. Aku bilang lah sama mama aku, "Mah, kenapa? Boleh nggak pinjam masmu?" "Apalah kau nih," katanya gitu kan. Namanya orang tua ya kan, Kak Alin. "Boleh nggak aku pinjam mas mama?" "Untuk apa?" "Mau beli produk." Ya kan? Aku pinjem, aku bukan minta. Aku bilang gitu Kalin. Aku pinjem. Ya, aku bukan minta, aku bilang. Tapi sabar mama, nanti di bulan 12 aku bayar. Jadi kan sebenarnya Kalin aku join itu kan 2022 Oktober, ya. Tapi startnya aku itu dari Januari 2023. Oke. Nah, jadi aku bilang lah sama mama aku, nanti aku bayar, doakan lama apa yang ku kerjakan supaya bisa menghasilkan, aku bisa kasih produk untuk mama, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Jadi target aku setahun itu kalau bisa aku langsung resign gitu lah Kak, nggak kerja gitu kan. Nah ternyata Tuhan dengarkan ya, jadi aku benar-benar, intinya aku benar-benar serius banget. Satu, aku itu benar-benar manut apa kata leader, itu yang pertama, manut. Aku nggak pernah, kok gitu, kok ini enggak. Kalau leader bilang, Kak Rina harus begini, oke siap. Kak Rina begini, oke siap. Nggak pernah sejarahnya komplain sedikit pun. Kalau waktu itu Kak, untuk ikut pernah ada LOP ya, waktu itu Pak Niko turun. Caranya supaya aku bisa ikut, aku sampai izin ke kantor, aku bilang sakit. Aku bohong ya, aku bohong nggak apa-apa. Yang penting, ini kan bisnisku gitu ya. Aku bohong. Karena untuk permisi ke tempat kerja Kak, nggak segampang yang nggak bayangin. Untuk ambil rapot anak aja, harus kucing-kucingan. Harus banyak alasan, ngeri lah, intinya ngeri lah. Jadi aku tuh nekat, supaya 1 tahun kalau bisa aku jangan kerja lagi gitu ya. Tapi datang leader aku, udah yakin Kakak, kalau nanti setahun ini, kalau memang hasilnya sudah memadai gitu ya. Jadi selama setahun seperti itu yang saya lakukan Kak, main dari sosmed. Jujur memang banyak aku tuh closing dari Facebook dulu. Ya dulu ya, tahun 2023. Ya, tahun 2023. Akhirnya Tuhan dengarkan, terus aku lihat lagi Kak, kasihan mama aku Kak minum obat setiap hari ya. Obatnya itu kalau pulang dari rumah sakit 1 kantong gitu ya, banyak banget. Intinya
Aku berpikir gimana caranya, sementara dengan keadaanku gaji 3 juta, gimana caranya aku bisa bantu gitu ya kan, kasih produk ini untuk mama aku. Jadi aku semangat terus, selalu aku lakukan apapun yang terjadi. Nggak pernah sejarahnya aku kenal lelah kak, jujur. Memang Tuhan itu luar biasa ya, sangat ajaib lah bekerja dalam hidup aku. Kenapa gitu ya, kalau dilihat kak, kerjaku bukan kerja kantoran loh, kerja berat, kadang nyemprot ya kan. Kakak tahu lah nyemprot ya, seperti di kebun Iya, iya. itu. Mesin semprot harus ditaruh di punggung. Iya. Tapi kakak tahu nggak, sambil aku nyemprot pun, handset selalu di sini loh kak. Bahkan aku dibilang orang, oi sombong banget lu. Kerja kayak gitu aja pun sombong kali dipanggil. Bodoh amat, aku nggak peduli. Artinya, Nggak kedengaran karena ketutup handset ya. iya, karena kan di sini kan. Betul. Kadang-kadang sampai gini, oi kamu ngapain katanya. Lagi telepon, aku bilang padahal nggak, karena dengerin ini kan, Zoom gitu. Nggak pernah aku dengar yang namanya lelah kak. Dah, satu ketika saya pernah kena marah sama pengawas. Ini benar-benar kakak tahu nggak? Dia udah cari aku nih. Aku di toilet berjam, hampir 1 jam kak. Di toilet. Karena kebetulan di situ ada mau closing waktu itu kalau nggak salah ya. Aku tuh ya. Gimana caranya aku mau jawab ini ya? Sementara kalau aku nggak jawab, nanti jadi nggak closing kan gitu kan kak. Betul. Terakhir aku ke toilet, datang pengawas, dia nyari-nyari aku kak. Keliling-keliling dia nyari aku naik mobil ya kan. Nggak ada. Terakhir dia telepon kak. Karina di mana? Di toilet Mbak Ica, kebetulan Ica namanya ya. Di toilet Mbak. Ngapain? Ya BAB lah Mbak, aku bilang gitu kan kak. Begitu aku keluar dari toilet kakak tahu nggak? Udah di pintu itu dia berdiri. Udah, aku kaget ya kan. Aduh, ini ngapain gitu ya kan. Tapi aku udah gini kak, prinsip aku. Udahlah mau kena SP lah, bodo amat. Yang pasti aku sekarang lagi berjuang. Jadi aku nggak peduli kak, mau dia kasih SP ke aku nggak peduli. Langsung dia marah. Kak, ini jam berapa? Saya dari tadi keliling-keliling nyari kakak loh. Diam aja ya kan kak. Ya diam aja, dia tahu salah ya kan. Kakak ngapain di toilet? BAB pun nggak selama itu katanya. Ya udahlah saya diam aja kan kak. Ya namanya sakit perut Mbak Ica. Jadi ya lah malah nggak mungkin kak selama itu. Tahu kakak kena SP. Bodoh amat, nggak peduli aku kak. Yang penting kebetulan waktu itu closing, ya kan? Udah amat lah, aku nggak mikirin. Yang penting ini jadilah closing gitu kan. Ya udah, tapi dalam hatiku kak, karena memang kejam kali pengawas kami nih kak, kejam banget. Dia nggak ngerti lah. Intinya telat sedikit aja kita potong gaji. Pentingnya semuanya salah. Mau kayak manapun semuanya salah. Jadi aku tuh dendam tapi dendam positif ya. Dalam arti aku harus bisa gitu ya. Aku harus lepas dari sini. Lagian kalau gaji 3 juta, sementara kebutuhan makin besar. Anak aku sekarang kan kak kelas 3 SMK kak, yang paling besar. Tamat lagi tahun ini. Gitu kan. Aku berpikir gimana caranya gitu kan. Jadi selama 1 tahun aku kerjakan, gak pernah sejarahnya aku kenal lelah kak. Walaupun badan aku udah remuk, udah ini segala macam, tapi selalu aku ingat tujuanku apa join di sini. Aku pandang lagi wajah anak-anak, aku lihat lagi mama aku seperti apa. Dia butuh produk ini, dia butuh gitu. Jadi kalau aku nggak giat, gimana caranya aku beli? Kalaupun ada bonus kak, nggak mungkin lah bisa langsung beli tiap bulan kan, ya kan? Pastilah, karena kebutuhan juga banyak. Terakhir, ya udah seperti itulah caranya. Ternyata seperti yang aku bilang tadi kak, oke lah bonus 5 juta tambah gaji 3 juta berarti 8 juta. Menurut aku itu udah besar kak, udah besar dibanding gaji aku kan. Ternyata aku lihat, wah luar biasa ini bisnis ya, yang nggak pernah aku terbayang gitu. Aku tujuanku gini loh kak, bukan gimana supaya aku kaya, enggak. Tapi gimana supaya aku bisa kasih kebutuhan yang layak untuk anak-anak, supaya mereka nggak merasakan walaupun aku sebagai orang tua tunggal, jangan sampai mereka kekurangan dalam segi pendidikan, dalam segi kebutuhan mereka. Terus tambah lagi mama aku lihat kan kak, gimana caranya aku berbakti kepada orang tua, ya semasa masih aku kalau udah cerita orang tua mewek nih kak. Jadi aku benar-benar itulah semangat aku kak. Yang pertama anak, yang kedua orang tua aku. Beneran. Jadi kalau aku lelah, aku pandang mereka kak. Aku lihat mereka. Kalau aku nggak berjuang, bagaimana nasib mereka gitu loh. Ya kan? Bagaimana nasib mereka? Bagaimana orang tua aku? Akhirnya singkat cerita kak, setahun.
tahun pertama aku Toreda Kak. Tahun pertama Toreda tepat di bulan 12 ya. Di bulan 12 tanggal 28 di situ aku resign Kak. Di situ aku resign, terus aku bilang sama leader aku berhentilah kerja gitu. Leader aku larang Kak, sponsor aku ya. Karena kenapa? Nanti gimana anak-anak? Emang udah yakin dari AFC? Aku yakin, aku bilang. Aku yakin. Bayangin Kak, aku yang lebih yakin daripada leader aku. Karena apa? Nanti kalau gimana-gimana kan gak ada suami yang menopang. Kalau yang lain kan mungkin ada suami ya. Ketika terpuruk ekonomi mungkin masih ada lah suami gitu. Kalau aku pribadi kan sama kayak kakak juga nggak ada gitu Kak. Tapi aku benar-benar yakin Kak. Jujur, aku benar-benar yakin. Itu dulu. Terus tepat di tanggal 28 Kak, aku resign dan aku di situ beli mobil Kak. Untuk transportasi niatku ya untuk member, bukan untuk gaya hidup enggak. Bayangin Kak, aku nekat ya. Walaupun masih kredit ya Kak ya, tapi artinya gini. Aku nekat, kenapa? Jadi waktu itu Kak, setiap LOP, tim aku lebih banyak Kak. Undangan tim-tim aku lebih banyak. Kadang sampai 4 Grab. Bayangin tiap LOP Kak, 4 Grab awak bayarin 300.000, istilah kata, satu mobil 150.000. 3 mobil udah berapa? Bayangin Kak. Jadi, aku mikir, ya udahlah, kalau memang aku juga mau fokus di sini, gak kerja lagi, ya udah niat. Aku ambil mobil Kak. Walaupun mobil kecil, yang penting masih bisa lah untuk transportasi untuk tim. Tujuanku untuk tim Kak, bukan untuk gaya hidup, enggak. Sebenarnya kalau disuruh milih, aku nggak mau beli mobil, jujur aja. Aku nggak kepingin. Aku nggak begitu kayak orang-orang ingin ini enggak. Tapi karena memang untuk tim. Sudah. Jadi aku Toreda, terus aku beli mobil. Baru dari Desember lah ya kan. 2024. Kan udah fokus tuh. Sampai sekarang ya, udah fokus. Nah, dan di tahun kedua, aku Ronin Kak. Nah, kemarin kan aku Ronin tuh. Itu di tahun kedua aku Ronin. Nah, jadi di tahun kedua itu aku udah sering keluar kota. Makanya aku jarang live. Kenapa? Karena keluar kota. Keluar kota, sering dampingi tim. Nah, satu gini teman-teman. Yang pertama, kita jangan pernah sujon sama leader. Itu dulu. Ya, yang pertama. Kadang kan member-member nih ketika kita bilang ini pikirannya negatif. Itu ada ya, ada sebagian tuh. Betul. Yang pertama kita jangan pernah sujon. Tapi leader yang benar-benar aktif ya. Manut aja, manut. Baru yang kedua, cintai bisnisnya. Kalau aku Kak, benar-benar cinta banget dengan AFC. Ya, aku benar-benar cinta banget. Ibarat kata gini, bagaimana kita bisa menjiwai sesuatu itu ketika kita tidak benar-benar mencintai. Ibarat kata kita dalam hubungan lah ya, nggak mungkin itu terjadi harmonis kalau kita nggak saling cinta gitu ya kan. Nah artinya seperti itu juga. Saya selalu bilang sama teman-teman, bisnis ini kalau kamu yakin, kamu harus cintai. Kalau kamu tidak yakin dan kamu tidak mencintai bisnis kamu, ingat, kamu akan setengah-setengah, maju mundur, maju mundur. Jadi kalau aku Kak, begitu aku join di sini, nggak ada kata mundur, tidak ada kata ragu, tidak ada kata-kata yang kok gini ya, kok begini, nggak pernah sampai saat ini. Beneran. Akhirnya itulah yang aku lakuin Kak. Dan aku benar-benar mandiri. Aku nggak pernah ngerepotin leader aku, sponsor aku begitu aku join, aku ada closing, aku langsung belajar sama leader aku. Leader yang di atas tadi, yang laki-laki tadi. Aku belajar cara input, belajar cara ini, semuanya aku pelajarin. Dan nggak pernah aku diposting sama sponsor aku, nggak pernah. Aku yang posting sendiri. Sampai sekarang, tim aku kalau aku lihat tadi pohon aku ya, hampir 1.000 ya, tim aku semua, hampir 1.000 orang gitu ya kan. Itu semua aku yang tangani Kak. Cuman 1 orang lah ada tim aku yang udah bisa input sendiri, 1 orang. Ya, cuma 1 orang. Selebihnya itu aku semua yang handle sampai ke cicit-cicit 1. Ketiga, kita harus tulus gitu loh. Tulus walaupun itu bukan sponsor kita. Ya jangan ngerasa bukan aku sponsor, nggak usah. Jangan teman-teman. Karena apapun ceritanya mau itu cicit-cicit kita kan masuk ke kita juga.
selagi Betul. bisa, maksudnya selagi bisa, kecuali kalau memang udah nggak bisa ya mau bilang apa gitu kan. Jadi itu selalu aku lakuin Kak, gitu. Aku tulus, aku nggak peduli mau itu siapa sponsor, enggak. Kadang-kadang leader aku bilang, Eda itu terlalu baik loh jadi orang. Kenapa? Semua diurusin katanya. Kan kita yang tahu domain kita Kak. Betul. Ya kata leader kita itu benar, harus mandiri, harus ini benar. Tapi kalau kita lihat Kak, ada tim kita, dia semangat, dia closing, tapi dia gaptek, gimana coba? Betul. Nggak mungkin kita biarin kan, kasihan gitu loh. Walaupun bukan kita sponsornya, tapi kasihan. Maka selalu mereka bilang, ketawa-ketawa, kadang saya bilang, mulailah belajar ini. Udahlah, kan kami tahu kamu leader baik. Pun nggak ada bahasa kayak gitu. Saya bilang gitu kan, Kak. Tapi itulah membuat saya supaya ketawa gitu. Makanya, Kak, kadang ya, saya satu hari itu kadang ngeladenin member itu. Kadang bantu prospek lewat telepon. Kadang ngisi data-data member, cairin bonus, ini segala macam. Kadang habis sih waktu, gitu kan. Cuman, udah mulai aku lihat mana yang bisa diarahin gitu kan, diarahin pelan-pelan supaya berbagi gitu tugasnya gitu kan. Tapi artinya gini, tuluslah kita, apapun yang mau kita lakukan tulus, jangan pernah kita memandang itu bukan sponsor aku, ini begini, enggak. Aku selalu Kak merangkul mereka, aku tarik ke diri aku gini loh Kak, ketika masih mereka mau berjuang, kenapa tidak gitu loh. Kadang-kadang banyak member-member yang berhenti karena dia tidak nyaman gitu dengan leadernya lah, dengan inilah, banyak loh gitu kan. Seperti yang udah kita lihat lah Kak, closing tapi tidak dibina, tidak ini gitu kan. Ya kita janganlah seperti itu gitu. Jadi kalau aku tuh benar-benar tulus, mau siapapun itu saya nggak, dan bahkan kadang crossline pun nanya ya saya ladenin selagi saya bisa gitu. Apalagi lah tim kita kan, yang jelas-jelas itu anak cucu kita. Ya jangan, nggak pernah lah sejarahnya untuk ini. Jadi aku lakuin itulah Kak. Makanya saya juga benar-benar kaget juga sih tembus di Ronin kemarin ya 2024, dan tiket sih dapat dua tiket yang ke cruise ya, 2 tiket. Jadi semua itu benar-benar di luar dari pikiran saya. Mungkin ya masih banyak lah yang lebih luar biasa daripada saya ini, masih banyak banget lah. Tapi pada artinya gini, kalau saya pribadi selalu bilang gini Kak, lakukanlah versi terbaik kita. Apa versi terbaik kita? Lakuin. Nggak usah ngelihat, oh ini siapa, dia hebat, dia ngomongnya begini. Nggak usah. Ya buat aja diri sendiri. Kalau kita niru-niru orang lain, justru kita nggak bisa loh. Gitu. Nggak akan bisa kita niru orang lain. Tapi kita mencontoh hal yang positif, ya nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi kalau untuk kita mundur, hanya karena kita ngerasa nggak ini, dari semua mungkin testimoni ya Kak ya, mungkin ada yang ASN, ada yang pengusaha gitu ya, ada yang ini ya kan. Nah kalau saya pribadi ya seperti cerita saya tadi kan, tukang kebun yang nggak ada background apapun, dan jujur Kak, saya nggak malu, pendidikan nggak ada ya, jujur aja saya nggak malu di sini, ini semua member ya kan, pendidikan nggak ada sama sekali, tapi ya udah saya lakuin aja apa versi terbaik aku gitu. Bukan berarti aku hebat, enggak, tapi satu itu tadi Kak, yakin. Makanya ketika banyak member-member yang alasan sama aku Kak, dia bilang gini, saya nggak ada waktu loh Bu Leader, saya kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Saya langsung bilang, kamu mau nggak dengerin cerita saya dulu waktu saya kerja? Saya ceritain, terdiam Kak. Dia nggak percaya, kenapa? Ngelihat waktunya saya memang nggak ada gitu, nggak ada. Bayangin Kak, aduh, itu belum lagi waktu itu masih berjuang. Nah kalau sekarang ngeladenin member, ada yang ngeyel, ada yang ini segala macam, ya tetap sabar aja ya kan, sabar gitu. Karena apa? Tujuannya untuk apa? Untuk kita supaya berkembang sama-sama, maju sama-sama. Jadi nggak pernah ngelihat, oh ini begini. Makanya selalu mereka juluki, kami kan tahu kamu leader yang baik. Bukan, nggak cukup hanya baik, harus benar. Saya bilang gitu kan, harus bisa ini, pelan-pelan ini. Tapi memang Tuhan kasih kesabaran sama aku Kak, dalam arti tahulah Kakak ngadapin member-member nih kan, ada yang ngeyel lah, ada yang sok pintar, ada yang curigaan lah, banyak ya kan. Betul. Tapi ya udah, itu adalah bagian dari proses gitu ya, proses. Karena ada leader aku bilang begini, semakin banyak masalah, semakin menunjukkan bahwa jaringanmu semakin besar. Jadi ketika ada masalah saya curhat, ketawa dia, loh kok jadi ketawa lah gitu kan, namanya bestiawa teman awak kan. Udah,
itu menandakan bahwa tim kamu makin besar. Emang iya juga, kalau nggak ada masalah, ya karena nggak ada member. Ya kan? Betul. Tapi karena ada masalah, ya justru karena memang member kita semakin banyak. Jadi, ya itulah kalau dari saya sih Kak ya tipsnya ya. Yang pertama manut apa kata leader, jangan sujon. Yang kedua cintai. Cintai dulu gitu. Ketika kita sudah cinta, maka kita melakukannya. Jadi dulu saya Kak, kalau saya nggak melakukan ya posting atau apa gitu ya, sebelum saya melakukan aktivitas bekerja nih sebagai karyawan dulu ya, saya lakukan dulu tugas saya posting aja. Mau ada yang like, mau tidak ada. Buktinya sampai saya closingnya saya sampai ke Taiwan, sampai ke Malaysia, itu dari Facebook Kak. Gitu. Itu dari Facebook, saya nggak kenal sama sekali. Jadi itu yang paling, saya selalu bilang sama leader, sama downline, ketika ada mereka susah, saya selalu bilang, saya nggak pernah, apapun kata leader, saya nggak pernah sujon. Manut, kiri, Kak Rina, kiri, maju, kanan, nggak pernah, kok gini, kok begitu, nggak pernah Kak, sejarah saya mikir seperti itu. Karena saya tahu, dia udah sukses, dia udah lebih dulu, dia sudah mendapatkan hasil. Berarti apa yang dia lakukan, itu demi kebaikan aku. Jadi aku nggak pernah sakit hati, nggak pernah ini. Kadang kita tapi kan tujuannya untuk maju. Gitu. Jadi itu, kita harus manut. Yang kedua cintai. Yang ketiga tulus. Tulus kita teman-teman. Kita tulus. Pasti kalau kita tulus akan ketemu dengan orang-orang yang tulus. Jadi itu yang saya lakuin Kak. Sampai sekarang itu saya lakukan. Makanya Biasa ya Kak Rina ya. Jadi teman-teman sebelum lanjut lagi nih, kita dapat beberapa poin dari yang Kak Rina lakukan untuk bisa benar-benar bisa dapat hasil. Perjuangannya ini nggak mudah teman-temannya. Ini seorang yang tidak tahu capek, tidak memandang waktu, semua dikerjain karena pengen mengubah kehidupan. Jadi tadi pertama kita harus yakin dulu. Pertama setelah kita yakin, kita cintai. Memang sih, pacaran aja, kalau kita nggak yakin sama orang itu, gimana mau cintai orangnya ya kan? Ujung-ujungnya bubar. Sama dengan ini, kalau kalian nggak yakin dengan bisnis ini, hanya ada di sini karena coba lihat dulu lah, kamu berhasil nggak ya? Jadi ujung-ujungnya mundur, nggak akan jadi. Jadi yakin dulu, setelah yakin sudah pasti. Kita udah yakin, kita cintai, kemudian kita tulus. Ya, tulus. Manut sama leader ya, manut sama leader. betul. Karena kenapa? Leader kita itulah bedanya bisnis AFC dengan bisnis lainnya. Di AFC ini kalau leader itu sudah pasti pengen down lainnya tuh jadi orang yang hebat semua, punya income yang gede semuanya. Kalau bisnis lain kan kalau bisa saya aja yang banyak duitnya, lu nggak usah gitu kan. Kalau di AFC di bawahnya kita semakin banyak income-nya, kita pun akan semakin naik juga. Oke, Arina, dari gaji 3 juta kerja jadi tukang kebun yang tiap hari pegang sapu lidi, pegang cangkul, pegang semprot, pikul-pikul semprot di belakang. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah dilakukannya. Seorang Kak Rina yang mentalnya luar biasa, ini mental baja ini saya bilang nih Kak Rina ini. Kalau perempuan kadang-kadang ngelakuin pekerjaan seperti itu malu lah, itu kan pekerjaan laki-laki. Ini Karina nggak kenal malu, yang penting anak saya makan, yang penting mama saya ada uang untuk ongkos ke rumah sakit. Itulah yang diperjuangkan, ya. Itulah yang diperjuangkan. Nah, sekarang nih, Karina, saya ngikutin perjalanan Karina. Saya kemarin ikut terharu, bangga, bahagia lihat Karina mendekati annual rank. Aku yang nangis nih, Karina nih. Gimana aku bisa ngerasain gimana bangganya seorang Karina, seorang tukang kebun. Tadinya join di sini karena dijoinkan, aku yang nangis nih Karin. Aku potong sedikit Kak, untuk mau ngejar Ronin kemarin, Kakak tahu nggak? Benar-benar asli Kak, aku tuh, aduh, terakhir keluar kota itu ke Jambi, lewat Jambi namanya Singkut ya. Dan Pekanbaru ke Jambi, ya lewat Singkut. Lewat lagi Jambi Kak, masih jauh, Singkut namanya, masih jauh banget. Udah, Kakak tahu nggak, kami berangkat dari sini jam 5 subuh, sampai di sana jam 11 malam. 11 malam besoknya. Oh gitu. Nah, jadi di situ Kak, perjuangan yang sangat luar biasa ya. Jadi
Dalam arti itulah karena mau mengejar ya kan, karena detik-detik berapa lagi ya kan Kak. Aduh, terakhir saya lihat loh, saya ngikutin semua perjalanannya Karina. Tiba-tiba udah Ronin aja, ini orang gila ya. Langsung nyalip dia tiba-tiba di atas. Karina ini kan kita selalu pantau. Lin, kamu berapa lagi pairing untuk Ronin? Kita selalu Iya, gitu ya. bener. Sudah samurai belum? Sudah achieve 3 belum? Kita tuh selalu kayak gitu-gitu di WhatsApp kayak gitu kan. Tiba-tiba udah Ronin aja. Dari gaji 3 juta Bapak Ibu. Sekitar 3 bulan terakhir sebelum penutupan annual rank, saya pantau Karina income per bulannya tuh udah 40 sampai 50 ya. Iya. 3 bulan terakhir kalau nggak salah, 3 bulan terakhir. Dari gaji 3 juta sebagai seorang tukang kebun dalam jangka waktu 2 tahun, berubah Iya. jadi 50 juta dalam 1 bulan. Ini gila, kayak sulap. Ini bukan sulap, ini bukan sihir, tapi ini Benar-benar nyata luar adanya. biasa. Oke, Karina, gimana tuh caranya? Oh, tiba-tiba masih lumayan loh kemarin saya lihat pairingnya untuk Ronin. Kenapa tiba-tiba langsung Ronin aja? Karena aku pacu kemarin Kak, tim aku tuh ngejar Ecip juga, ngejar untuk cruise. Oh, oke. Ya, sampai aku bantu mereka, ada yang aku bantu titik lah, ada yang aku pinjamin titik lah. Bagaimana juga mereka supaya terpacu gitu ya. Dan memang nggak sia-sia pekerjaan itu Kak, nggak sia-sia perjuangan itu ya. Ada berapa tim aku tuh kemarin dapat Ecip itu, padahal mereka ngejar cuma 3 bulan loh Kak. 3 bulan. Jadi waktu itu masih leha-lehai gitu kan, udahlah, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Terakhir genjot terus kan, betapa pentingnya untuk ikut cruise. Karena jujur Mbak, saya pun pertama ini masih Kak, masih ini pertama kali masuk nanti untuk dapat Ecip ya. Jadi saya bilang, ayo kita harus sama-sama, harus ini, harus kita berjuang. Dan benar-benar mereka juga berjuang Kak, jujur saya juga nggak nyangka gitu ya. Jadi meledak lah Kak, mereka kan ngejar tuh. Disitulah saya meledaknya kemarin langsung lah, puji Tuhan tembus waktu itu Ronin. Makanya saya juga, saya gini kan, saya lihat ini kayaknya nggak mungkin lah, udah berapa bulan lagi, ada waktu itu 200 lagi gitu, 200 pairing lagi gitu kan, gimana caranya gitu ya. Tapi ya udahlah, yang penting saya lakukan, biarlah Tuhan yang menentukan apakah memang ini Tuhan izinkan saya untuk capai. Karena dalam selalu doa saya Kak ya, sampai saya ada di gereja Kak, ini Kristen ya, ada waktu itu janji imannya. Jadi dari saya itu ada 2 juta lah waktu itu untuk saya kasih janji iman saya berikan kepada gereja gitu ya. Jadi saya berdoa, setiap doa saya, Kakak tahu nggak apa yang saya katakan? Tuhan, kalau memang saya tembus nanti di annual rank Ronin ini, jadi waktu itu kan, itu niat saya mau cicil-cicil Kak, janji iman tuh, cicil-cicil gitulah ya, yang penting 2 juta gitu kan. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong bantu aku, kasih aku kekuatan, izinkan aku untuk mencapai apa yang aku ingin capai. Kalau nanti aku tembus di Ronin, aku langsung bayarkan full langsung 2 juta ke gereja. Tuhan dengarkan doaku tuh Kak, benar-benar. Makanya dibilang kita harus jangan pernah lupa untuk berdoa teman-teman ya. Nah, jadi waktu itu langsung, wah ternyata Tuhan dengarkan Kak. Jadi doa saya itu dengarkan, langsung saya kasih ke gereja. Saya kasih 2 juta gitu ya. Maka teman-teman juga heran gitu kayak saya, kok bisa gitu kan, karena dulunya ya mereka udah tahu lah kayak mana kehidupan saya gitu, cuman mereka apresiasi tapi ya diam-diam aja gitu kan, karena ngelihat di grup ini janji imannya sekian gini-gini, sementara sampai ada orang yang nggak ngasih gitu karena memang kehidupan gitu kan Kak. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan sangat baik. Makanya aku bilang Kak, jujur ya, kalau kita benar-benar serius, pastilah. Saya sudah buktikan teman-teman. Saya juga nggak nyangka loh di tahun pertama Toreda, tahun kedua Ronin. Tahun ini semoga capai samurai, amin. Semuanya Amin. kita ya teman-teman. Jadi Amin. itu yang saya lakukan gitu. Jadi saya nggak pernah lupa itu. Yang pertama manut aja, itu aja kok kuncinya, manut ya, manut, cintai ya. Baru konsisten kita. Jangan pernah kita istilah kata anggaplah bahwa ini kita buat seperti pekerjaan. Kalau kita hanya mikir ya udahlah kalau ada closing ya hasil pun seperti itu. Ya nantilah besoklah kita buat ini adalah rutinitas kita teman-teman. Kita intinya gini, sama seperti kayak aku ya Kak, buat konten di TikTok contoh. Ya aku harus lakukan dulu itu, mau apapun ceritanya. Kadang-kadang lagi nyuci pun berhenti dulu nyuci. Jamnya udah tahu kan jamnya berapa aku buat konten, udah buat dulu. Posting dulu, udah lanjutin lagi. Artinya kita buatlah ini seperti benar-benar
leader, kita sebagai karyawan. Coba kita buat. Tapi kalau kita buat, ya udahlah, nantilah, entar sok lah, ya, besok lah, nggak ada teman-teman. Jujur, saya sudah buktikan dan sangat luar biasa. Maka leader saya bilang, yang di atas kami, Kak, upline kami ada tuh, namanya Pak Edi Sutoto. Kurasa kakak pasti mungkin dengar. Justru kami sama-sama rondin loh, gitu loh. Dia udah, kalau nggak salah 4 tahun, kalau nggak salah dia join di sini. Kalau nggak salah ya, dia masih kerja sampai sekarang. Dia sama kami masih levelnya di Ronin. Maka dia selalu bilang, apresiasi banget dia gitu kan. Dan saya juga bersyukur, saya banyak belajar dari beliau gitu. Cara posting, cara ini segala macam, langsung belajar. Jadi begitu aku ada closing, Kak, aku langsung mandiri untuk posting. Aku nggak ngelibatin leader, nggak. Pentingnya begitu aku ada closing, aku belajar langsung. Pak leader, tolong ajari saya untuk regis. Jadi kami ketemu, diajarin, udah. Nah, seperti itu. Jadi, karena gini, Kak, sama lah seperti sekarang. Banyak banget tim aku mak-mak, tapi mereka gaptek untuk ini, masalah IT gitu ya. Contohnya untuk posting apa segala macam. Jadi aku gini, ya udah, itulah kelebihan dan kekurangan mereka, ya aku harus rangkul gitu kan. Ya bukan berarti awak biarin kan, bukan berarti biarin mereka, biarin sementara mereka lagi berjuang. Ya kan, jadi aku selalu pantau mereka sampai sekarang. Makanya ya jujur, Kak, ini resolusi yang baru ya 2025, aku udah bilang sih sama mereka, kita kan sama-sama cari juga untuk trip masing-masing. Jadi kalau nanti aku udah sibuk mungkin live, aku belum ada live, Kak, di tahun ini ya, belum. Kemarin ada sesuatu lah, jadi gitu belum live. Mungkin di minggu depan baru aku nanti live, mulai rutin lagi gitu. Oke, teman-teman, ini waktunya kita tinggal sedikit lagi ya. Belum selesai, tapi sedikit lagi waktunya kita. Banyak sharing, banyak tips, banyak yang kita dapatkan dari Kak Rina. Saya sendiri banyak belajar sama Kak Rina. Saya senang banget Kak Rina yang benar. Orangnya tulus, baik sekali. Kalau misalnya mungkin orang lain ya, Karin, tanya ini, tanya itu. Kalau orang lain peduli amat, kamu kan bukan tim saya, kamu kan bukan di jaringan saya, kenapa sih harus gini-gini kan? Orangnya baik banget. Oke, teman-teman, kalau pengen bertanya sama Kak Rina, boleh silakan ya. Kita masih ada waktu. Yang pengen bertanya, selagi ada Kak Rina di sini. Kak Rina kemarin tahu sahabat sebetulnya baru kemarin ya. Kak Rina saya bilang, Kak Rina saya telepon boleh. Kalau pagi sibuk nggak? Dia bilang, emang kenapa? Dia tanya iya apa enggak, dia nggak jawab iya apa enggak, tanya dulu, emang kenapa? Saya telepon ya, saya bilang, telepon, saya ajak boleh nggak sharing di di Zoom kita. Belum tahu sahabat, kemudian karena mungkin penasaran, ini gimana sih, apa sih yang diomongin kalau di Zoom itu, boleh nggak saya minta link Zoom yang kemarin ya, hari Kamis kemarin ya, saya kirim Zoom-nya, ikut Zoom kemarin sampai selesai, akhirnya bilang, boleh nggak saya ditambahkan di grup sahabat. Jadi kali ini baru masuk di grup sahabat kemarin loh. Oke, teman-teman yang pengen tanya silakan buka mikrofonnya, silakan. Mau tanya apa sama Karina, dipersilakan ya. Oke, bisa aku sama-sama. Ini nih orang Pekanbaru juga yang muncul, Kak Ana. Silakan Kak Ana. Kak Ana Memang tuh kan. Dari awal tadi ya, perjuangan tetesan air mata aku lihat tadi, aku di sini banyak catatan dan kayaknya mulai dari berjuang untuk orang tua tunggal, ya kan, bekerja di kebun. Ini aku baru tahu Kak Rin. Ya, ini aku dari awal tadi kan masuk juga di ini yang aku mau mulai dari awal nih. Aku udah punya catatan nih kan. Jadi awal joinnya bagaimana, yang tidak punya modal, yakin, yakin. Baru cinta bisnisnya, tulus, jangan seujon ya kan, seujon artinya negatif ya. Terus konsisten. Ini aku banget sama yang terakhir ini, konsisten. Dan mudah-mudahan seperti perjalanan kakak ini sama juga dengan apa yang aku jalankan. Jadi aku gini, ini kayaknya 11-12, cuman yang nggak 11-12 hanya Toreda dan Ronin. Kalau perjalanannya kita 11-12 berarti perjalanannya, tapi kalau untuk ininya masih 1 dan 10. Jadi mudah-mudahan, terima kasih untuk semangatnya pagi ini, karena aku belum Toreda, belum
pengen jadi samurai. Gitu. Amin. Tahu nggak kalian kenapa Bisa. aku pengen jadi samurai? Itu dari kakak Jemima loh. Kemarin yang NDO ada koyo, aku dekatin dia. Ini gua mantep nih, gua harus sama gitu. Jadi terima kasih untuk sharing pagi hari ini. Walaupun aku belum jadi apa-apa, tapi aku mau menjadi samurai. Amin. Amin. Inspirasi juga dengan mobil. Aku kalah banget ini, kalah 1000 langkah. Aku di awal join pengen punya mobil, sampai sekarang belum kesampaian mobil AFC. Yang kesampaian itu mobil pondok buahku. Jadi Oh, satu lagi, aku lupa. Kalin, satu lagi. Kemarin, itu kan 2023 aku beli mobil. Iya. Kemarin 2024 ya, bulan 12. Akhir bulan juga aku beli rumah juga, walaupun masih tipe kecil. Wah, Kasih. kasih 2 tahun beli rumah, beli mobil, kerennya luar biasa, top dah buat Karina. Lanjut ke Ana, apa yang mau ditanyakan ke Ana? Terima kasih Kak Rina. Yang pasti catatan ini sudah aku jalankan, cuman aku banyak ketinggalan 1000 langkah. Tapi aku yakin dan percaya Januari kita punya sampai Desember 31 2025. Masih banyak waktu. 300 Banyak waktu untuk maraton ke Ana, jangan khawatir. 355 hari lagi untuk berjuang. Jadi Oh iya, aku udah tembus Toreda ya. Aku udah Toreda tahun ini ya. Tahun ini Karina udah Toreda loh teman-teman. Udah. tembus lagi Toreda, berarti kan samurai pasti dapat ya kan? Amin. Oke, terima kasih untuk sharing hari ini, sangat bermanfaat, sangat terinspirasi, menginspirasi banget. Semoga aku juga Oke. bisa hasil seperti Amin. Amin. ya kan, nanti kita LOP ya tanggal 19 ya. Iya Kak, Amin, benar. amin Kak Ana. Makasih ya Kak Ana. Oke. Kak Firji mau tanya, silakan. Kak Firji, Iya, buka Kak. kamera boleh ya? Oke. Iya, jadi salam kenal ya. Saya dari Bali. Salam kenal Kak. Ya. Saya menyimak tadi. Nah, terus begini, saya mau nanya gini ya. Tadi kan ceritanya nggak punya duit nih buat join. Jadi dijoinin sama Desti ya, sama leader Iya, ya. Oke. benar. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri dengan tim leader saya di sini di Bali ya, kita punya prinsip tuh nggak mau mempostingkan member. Dia nggak punya duit, lu harus usaha, kan gitu ya. Atau lu nggak punya modal, yuk cari orang sakit, saya dampingin. Saya bilang gitu ya. Karena kita punya prinsip diajarin sama tim leader kita yang di Bali, ya, jangan mau postingin orang karena pasti nggak jalan, ya, pasti nggak jalan, gitu ya. Nah, kok Kak Lina kok mau jalan tuh artinya kan memang punya motivasi sendiri ya. Nah, terus perjalanan selanjutnya ke tim yang di bawah itu kayak mana? Apakah prinsip seperti yang dialami oleh Kak Rina itu juga diterapkan? Yang nggak punya modal ya dibantu, gitu ya, dipostingin. Apakah seperti itu juga? Nah, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oh, kalau itu sih Kak, melihat situasi dan kondisi sih Kak. Ada sebagian yang seperti itu aku buat, tapi ya nggak banyak juga. Jadi kembali lagi, kadang-kadang memang benar seperti yang Kakak bilang. Kadang dimemberin nggak ini. Satu-satulah orang yang kita memberin yang mau berjalan gitu ya. Gitu. Nah, banyak sih. Aku ada beberapa juga, nggak banyak banget sih memang. Cuman maksudnya adalah salah satu dimemberin, tahu-taunya juga nggak jalan. Jadi sekarang sama, aku pun harus ngelihat dia, perjuangan dia seperti apa, baru aku bantu Kak. Jadi sebenarnya melihat situasi dan kondisi juga sih sebenarnya. Kadang kan benar-benar kita lihat dia mau gitu, tapi benar-benar ekonomi dia yang terjepit gitu ya. Dia sudah berusaha tapi mungkin belum ketemu gitu ya. Ada juga sih sebagian Kak. Namun nggak begitu diterapkan untuk, udah aku bantu, kamu penting join, enggak. Ngeliat-liat orangnya juga. Gitu, ngeliat orangnya juga. Makanya kalau saya pribadi kan Kak, orang yang bukan di prospek, bukan yang diajak bisnis, memang saya yang menyerahkan diri gitu loh. Saya menyerahkan diri. Gitu. Oke. Oke, Jawab ya Kak Firji. Saya sedikit tambahin tentang pertanyaan Kak Firji tadi. Di leader di Bali tidak dijelaskan. Karena saya tahu kita sama-sama di bawahnya Dr. Yudi ya Kak Firji ya. Kita tahu upline Bu Sido kita ini seperti apa mendidik anak-anaknya ya. Harus mandiri kamu.
Benar. Sedikit saya tambahin. Saya juga join DFC dimemberkan, teman-teman. Saya tuh di prospek dimemberkan 2020 oleh upline saya. Tapi bukan karena saya dimemberkan saya jalanin bisnis. Buktinya dia memberkan saya vakum selama 3 tahun. Saya tutup telinga saya tutup mata saya karena saya tidak mau bisnis MLM. Jadi tiap hari dia kirimin saya postingan ini. Dia cuma waktu itu bilang, kamu kan teman baik aku. Memang benar, orang sangat baik, upline saya itu. Orang yang sangat baik. Kamu teman baik aku. Aku ada peluang bisnis. Kamu kasih KTP kamu kalau kamu mau. Ya hanya dengan saya kasih KTP saya join jadi membernya. Tapi bukan karena saya dimemberkan. Buktinya 2022 saya sakit kista, saya beli produknya dan tidak mau berbisnis. Saya karena pengen sembuh, saya memang beli. Dan saya bisa jalanin bisnisnya itu di tahun 2023 malah. Itu karena yang tadi, saya ketemu orang sakit kanker, dan itu dari hati sendiri memang. Bukan karena dimemberkan orang, bukan karena disuruh orang, tapi karena dari hati sendiri. Keinginan hati sendiri. Jadi kalau misalnya hal yang sama pun saya terapkan seperti Karina. Lihat orangnya dulu. Aku sih pengen, tapi nggak punya modal, gitu ya. Nggak usah orang lain, kakak saya pun sendiri kalau misalnya pengen kayak gitu dan saya lihat dia suam-suam kuku, panas-panas tai ayam, ya nggak aku kasih member pun dia. Iyalah. Jadi kita pun lihat orangnya ya, lihat orangnya Iya. dulu. Kita lihat dulu ada peluang bisnis. Kalau dia sudah benar-benar udah mulai ada usaha, kita lihat perjuangannya dia, kerja kerasnya dia posting. Padahal dia belum member loh. Dia udah posting, dia udah, aku ada prospek ini Kak Lin, tolong ini. Nah itu nih satu perlu diperhatikan. Bisa dibantu nggak orang ini? Seperti itu ya. Tambahan dari saya Kak Virgi. Jadi lihat bibitnya dulu, jangan langsung begitu ketemu aku memberin kamu ya, ketemu orang lagi aku memberin kamu ya, ketemu orang lagi aku memberin kamu ya, nggak jadi kalau begitu. Ya benar. Oke, yes. Itu yang kadang-kadang juga jadi pertimbangan ya. Oke, Iya. lanjut. Oke, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Kita masih punya waktu sedikit. Yang mau tanya silakan. Ada Kakak Ti ini boleh namanya siapa kakak dulu nih? Ya, selamat siang. Salam kenal buat Kak Rina ya. Perkenalkan, nama saya Teddy Tuti ya, di Bekasi atau kalau di TikTok saya itu Muana Sofi ya. Oke. Jelas tidak suaranya? Jelas, Kurang oke, jelas, suaranya oke. Kurang kuat dikit lagi. Ya, tambah volumenya sedikit. Ya, baik. Jadi saya mau nanya, kalau misalkan kita input member ya, nah apakah buat ID placementnya itu mesti di downline kita, nggak ke kita lagi gitu? Ngerti nggak? Maksudnya Kak gimana? Kurang ya. Pada saat kita input member baru kan, kan skop kita, ya. Nah, yang di ID placementnya apakah kan harusnya kan di bawah kita lagi ya? Kalau misalkan ID placementnya kita juga bisa nggak? Soalnya kan nanti hasilnya kan di situ informasi pada penempatan pohonnya kan nanti masuknya kan pada penjualan baru nanti masuk ke downline kita, bukan ke kita. Oke. Karina paham nggak? Kurang ngerti aku maksudnya Kak. Ya. Jadi pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau misalnya ada orang baru yang mau daftar member, itu taruh di bawahnya kita atau enggak? Karena takutnya Kakak Tina ini, takutnya nanti kalau taruh di bawahnya downline kita, itu nanti penjualannya bonusnya masuk ke dalam downline kita. Kurang lebih begitu ya Kak Tina? Bukan. Oh bukan. Oke, gimana? Coba dijelasin lagi. Ya, kalau saya kemarin kan saya input orang baru ya, member baru kan. Terus sponsornya kan saya. Iya. Keterangan yang ID placement kan? Ya, penempatan. Nah, ID placementnya kan yang menyambung ke bawahnya lagi kan buat Iya. kan? Iya. Misalkan ID placementnya si A gitu kan. Nah, tapi kan nanti hasilnya pada saat informasi penjualannya kan nanti masuk kepada yang si A tadi, tapi bonusnya tetap ke kita. Kayak saya kan kemarin ada yang
upgrade ke Sapir kan. Nah, kalau Sapir kan itu nilainya 600 kan. Poinnya, kakak maksud poinnya, Poinnya kan 600 kan. Ya, BP-nya. TV-nya. Nah, itu kan nanti masuknya ke si A tadi, bukan ke saya, tapi bonusnya tetap ke saya gitu. Oh iya, gitu. Oke. Karina udah paham ya? Kalau misalkan ID placementnya ke saya lagi, kira-kira bisa enggak agar nanti pada informasi bawahnya tuh ada poinnya tuh ke saya gitu, bukan ke si A tadi gitu. Kan dia kan cuma nyambung aja. Jadi gini Kak, kalau itu sih, kalau kakak sponsornya mau di kakak letak di bawah siapapun, itu tetap ke kakak, itu tetap ada, bagiannya tetap ada, gitu ya. Namun, contoh dia di bawah siapa? Contoh dia di bawah si A tadi, dia juga kan ada bagiannya, itulah namanya firing kan, gitu ya. Nah, jadi semua itu udah punya bagian, yang penting kakak pada saat input itu jangan salah buat ID sponsor, itu aja. Kalau ID sponsor kakak, itu tetap, itu masuknya ke kakak sesuai bagian kakak. Masuk firing, masuk sponsor, kalau kakak firing ya. Kalau kakak masih penyimpanan, pasti tabungan, gitu ya. Bentar Kak Lin ada basket, bentar aja, bentar. Oke. Ya, saya lanjut. Jadi, Kak Tina sebetulnya nggak usah khawatir. Kita ini kalau ngikutin sistem, semua itu tidak ada yang dirugikan. Semua mengikuti sistem. Bagiannya kakak tidak akan diambil sama orang lain. Yang bagiannya downline-nya kakak tidak akan diambil sama kakak juga. Kalau kita ngikutin sistem. Jadi, kakak punya member baru nih, mau ditaruh di bawahnya. Atau yang di bawahnya mau dia upgrade ke Sapir kan. Kakak di atas, di bawahnya kakak ada si A di sini. Terus di bawahnya si A ada member satu lagi di sini. Selagi kakak itu sponsornya, selain bonus masuk di kakak, BV-nya juga lari ke kakak juga. BV ini kan untuk pairing dan juga untuk apa namanya ya. Kalau sponsor langsung kan untuk trip. Nah, di si A ini tetap dapat jatahnya juga dia. Kenapa? Karena dia dapat limpahan dari kakak di atas. Jadi secara sistem dua-duanya dapat, kakak dapat, downline-nya kakak yang si A ini dapat juga. Itu sudah sistem, tapi si A ini tidak mengambil jatahnya kakak, si A tidak mengambil bagiannya kakak, karena itu sudah sistem yang atur. Jadi kakak nggak usah khawatir. Soalnya kan saya lihat tuh di penjualan barunya kan masih tetap 0, yang waktu pertama aja saya nambah. Jadi larinya kan ke si A tadi yang 600-nya tuh. Kalau sponsornya kan masih tetap ke saya gitu. Rasanya tidak mungkin Kak. Kalau kakak memang ditulis di situ sebagai sponsornya, itu Iya. nggak mungkin BV-nya terpisah dengan bonus. Itu tidak mungkin terpisah. Mesti Iya. berbarengan dia. Kalau BV-nya lari ke si A ini, artinya sponsornya si A, kakak nggak dapat bonus. Kecuali soal firing Kak. Contoh nih, ternyata kakak nggak ada tabungan, jadi kakak nggak firing. Nah, tapi bukan berarti nggak dapat bagian kakak, itu masih dia menyimpan. Tapi ketika nanti sudah ada nanti di sebelahnya lagi, langsunglah cair firing kakak. Tapi sponsor kan tetap masuk. Jadi itu nggak ada masalah Kak, karena memang sistem itu sudah diatur itu semua. Yang penting ID sponsornya kakak udah benar, username kakak, ya mau kakak letak di mana pun, itu tetap masuk ke kakak. Nggak ada itu jadi lari. Nggak bisa lari, betul. Iya, nggak akan melenceng itu Kak. Nggak bisa lari. Sorry, pengen tanya sesuatu sama Kak Tina. Kak Tina, tanggal pairingnya tidak expire kan? Pairingnya kakak nggak expire kan? Iya. Coba dilihat dulu. Merah nggak? Ada merah nggak di penulisan tanggal di bawahnya? Ada warna merah nggak? Nggak tahu sih di situ sih di apa ini kita belum dibuka. Kecuali kakak merah, artinya Iya. pairingnya kakak expire, itu kakak cuma terima bonus sponsor, bonus pairing nggak dapat. Iya. Kecuali dalam case seperti itu. Kakak coba cek nanti pairingnya kakak expired nggak, kan ada pemberitahunya tuh. Pairing expired, ada kan tanggalnya di situ ya, tanggal expirednya, dan itu warnanya merah kalau dia expired. Kalau dia warnanya hijau mendekati expired. Tapi kalau misalnya masih biru, kakak masih aman. Nah, coba cek dulu itu kan nanti Kak Tina ya. Iya. Kakak punya pairing expired apa enggak? Lagi dibuka sama saya. Sebentar Kak, ini lagi dibuka ya. Oke. Nah ini. Kakak buka pohon jaringannya coba dibuka Kak. Nggak ada yang merah. Nggak ada yang merah ya? Cuman ini sebentar dibuka ya.
informasi penjualan barunya itu masih nol, padahal kan saya kan udah input kemarin. Memang kalau sponsornya itu konnichiwa-nya itu masuk ke saya, cuman di penjualan barunya itu masih kosong, malah masuknya tuh ke si A tadi. Ke si A tuh saya lihat, 600-nya masuk ke situ gitu, ini BP-nya tuh, poin BP-nya masuk ke situ. Kakak punya bonus berapa? Kakak punya bonus berapa yang cair? Kak Mary, kena mute Kak Mary. 2.250.000 kan dia kan tiga ini ya, berarti kakak dapat pairing, dapat bonus sponsor ya? ya, cuman maksudnya kok penjualan barunya itu masuk ke si A tadi, apa karena saya isi ID placementnya itu si A gitu, jadinya masuk ke situ gitu, nggak ke saya. Kalau dia tetap ada masuk Kak. Kalau dia tetap ada masuk. Artinya kakak dapat pairing. Tapi ini saya Nah, kiri kanannya masih nol yang penjualan barunya. Ini ada aja yang adanya yang sebelumnya yang C atau F sebelumnya itu yang 75 ini. begitu kakak posting tidak ada di situ. Iya, ini nggak ada, di penjualnya masih nol nih. Saya fotoin. Iya, Emang dia nggak ada kak. Jadi kalau di penjualan baru ya saya juga lagi buka sistem. Memang dia kak di situ. Tapi kita punya kakak terima. Kakak cek di kakak bisa masuk di kakak cek di di promo trip pas peningkatan poinnya kakak pasti meningkat sana. Di mana? Kalina? Di promo trip kakak cek di promo trip. Itu kapan kakak ini? Pairing kakak cek ini yang pairing bagian bawah. Nah di situ bisa kelihatan di situ. Penjualan hari ini Kak, kalau yang kemarin udah nggak ada lagi Iya, di kita. nggak ada lagi. Makanya ada, bertanya, kakak input kapan? Semalam atau hari ini? Nah, yang waktu pas ada promo itu tuh akhir Ya, tahun lalu. Dia udah iya, nggak ada sayang, udah kan nggak nggak ada ada lagi, itu. Kak. Nggak ada Dia per lagi. hari soalnya, dia penulisannya itu per hari. Jadi kalau sudah yang lalu punya, sekarang udah nggak ada. Nah, Jadi kalau domainnya kakaknya tetap dapat, memang harus Jadi dapat kalau dia di karena dia CI di bawahnya. Ini Kak Lin. Mungkin kakak ini ngelihat di si A itu ada, kok di kakak ini nggak ada. Ya iyalah, kakak udah dibayar. Si A masih menyimpan, gitu loh Kak. Kakak udah ambil jadi duit. Poinnya Iya. sudah dijadikan duit sama kakak, jadi udah nggak ada lagi dia di situ. Jadi di si A-nya masih ada karena dia belum cair. Gitu loh Kak, itu. Oke Kak. Jadi kami punya kakak ya, jangan dicurigain dia kok ngambil saya punya poin nggak? Dia nggak ngambil, memang bagiannya dia yang harus masuk sama dia. Memang dia harus Iya. terima itu. Justru dia marah, kenapa saya nggak dapat nanti kalau dia nggak ada? Oke Kak, terjawab Kak. iya. Ininya ke saya masih nol gitu. Waktu pas pertama buka juga perasaan nol, tapi di sininya Karena sudah jadi duit kak, sudah jadi duit, jadi konnichiwa, Jadi jadi cair. sudah nol dia poinnya di situ, udah nggak ada. Jadi kalau penjualan baru itu Kak, itu yang diinput hari ini juga. Kalau besok itu Iya. udah kosong lagi. Iya, kalau udah cair. yang Ya, kalau sudah dapat bonus itu udah kosong Kak, penjualan baru itu. enggak, ininya masuk ke si A nih, dia tuh 600 yang C per F tuh yang atasnya kan. Dia harus dapat, memang harus dapat 600 dia. Kak. Kalau dia Dia nggak dapat. dapat salah sistemnya kalau dia nggak dapat. Memang harus dapat juga dia. Karena- Kakak dapat karena itu 600, dia dapat di bawah 600. atas. Semua yang di atasnya dapat 600. Karena kakak letak di bawah dia, tentu dia dapat. Gitu. Itu BV-nya, BV firing. Ya, jadi pipinya ke bawah itu ya, bukan ke saya ya. Betul. Kakak udah dibayar. Udah Bukan. masuk. Iya, kakak udah dibayar. Jadi dia udah nol lagi balik. Gitu loh Kak. Nanti kalau kakak ada input baru lagi, muncul lagi dia penjualan baru. Nah gitu. Muncul lagi dia. Kerja sampai Gitu. jam aja bisa, Bi. Hanya Jadi aman ya kak ya, dia nggak ngambil punya kakak, tapi dia ngambil bagiannya dia yang memang harus dia ambil. Iya. Karena itu sistem bilang lah, Kak. Betul, by system itu. Kalau yang input itu siapa Kak? Yang input kan siapa? Kakak sendiri kah? Apa? Enggak, Kak Unira sudah jelas bahwa bonusnya sudah dicairkan sama si kakak ini Iya. 2 juta. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Kakak ini yang kurang, maksudnya Iya. belum paham sampai ke situ. Jadi udah nggak ada masalah sebetulnya. Si kakak sudah cairin jadi bonus, sudah jadi duit, kecuali bonusnya nggak masuk di kakak Tina, artinya ada kesalahan input di sini. Tapi Iya. kalau bonusnya udah dicairin Kak Tina, Iya. artinya Kak Tinanya yang masih belum paham aja kenapa bisa begitu. Tapi sekarang udah paham ya Kak Tina ya.
Baik, Kak Lina, makasih banyak ya. Mohon maaf ya. Makasih Gak apa-apa. Kita sama-sama sharing. Belajar sama upline-nya biar lebih jelas gitu kan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan nih. Waktu kita udah ini, tapi saya kasih satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri ya. Sebelum saya tutup Zoom, satu lagi pertanyaan kalau ada yang mau. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri sekarang. Makasih banyak Kak Siva dan Kak Lina ya. Iya, Sama-sama, Kak Tina. Terima kasih. Kalina. Oke, sudah tidak ada. Terima kasih banyak. Tahu WhatsApp atur aja kalau. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman semua partisipasinya hari ini. Karina, makasih banyak sudah sharing banyak ilmu untuk kita semua. Terima kasih banyak. Kita pakai ilmunya, kita sama-sama gol samurai tahun ini. Amin. Samurai. Kita kejar nih Karina. Karina referensi nih. Saya harus kejar Karina, sama-sama harus naik nih. Oke semuanya, selamat pagi. Happy konnichiwa. Terima kasih. Kasih Karina. Sama-sama. Terima kasih Karina. Sama-sama Terima kasih. teman-teman. Kak Lina. Terima kasih. Terima kasih Ko Denny. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Senin ya. Siap. Oke. Ini saya izin akhiri Zoom-nya untuk semuanya ya. Ini nggak kelar-kelar kalau saya masih tahan. Jadi saya akhiri Zoom-nya ya. Semuanya selamat pagi. Happy konnichiwa.